Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 23. Teksnya ayat 13 sampai 38. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 25. Pilatus usaha untuk melepaskan Yesus, tetapi akhirnya penghukum akan Barabas dilepaskan dan Yesus disalibkan. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 38. Yesus disalibkan dan orang-orang mengolok-olokkan Yesus. Kesimpulan hari ini, Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan rakyat, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi rakyat berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Pilatus berusaha lagi beberapa kali, namun akhirnya dia melepaskan Barabas dan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kemudian Yesus memikul salib dan berjalan ke tempat yang bernama Tengkorak. Namun ia berkata kepada banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kemudian Yesus disalibkan dan tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus berkata kepada orang-orang mengikutinya yang menangis dan melatapi dia bahwa jangan mereka menangisinya, melainkan tangisi dirinya sendiri dan anak-anak mereka. Sebab akan tiba masanya hukuman, akan datang kebinasaan. Kedua, Yesus berkata di atas salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ajaran tentang manusianya. Pertama, Pilatus usaha akan melepaskan Yesus, tetapi orang banyak berteriak akan melepaskan Barabas yang berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhannya. Akhirnya Pilatus melepaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kedua, orang-orang berteriak akan melepaskan Barabas dan mereka mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ketiga, seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota memikul salib itu di atas baunya dan mengikuti Yesus. Keempat, dua orang penjahat disalibkan bersama-sama dengan Yesus dan prajurit-prajurit mengolok-olokkan Yesus dengan berkata, "Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan menyerah kebenaran dan kebaikan, sekalipun banyak orang meminta yang tidak benar dan yang jahat. Kedua, jangan meminta yang jahat atau yang tidak baik untuk keinginan jasmani. Pentingnya orang-orang meminta yang jahat, yang tidak benar untuk keinginan jasmani. Namun, kami semua orang percayanya tidak boleh meminta itu pun dan tidak tunduk kepada mereka pencuri. Ketiga, menanggung kesulitan dengan hati yang mengikuti Yesus yang memikul salibnya. Memang susah,
Ya, namun kita harus menanggung kesulitannya itu dengan hati yang mengikuti Yesus. Keempat, jangan mengolok-olokkan siapapun dengan alasan apapun. Itu tidak baik. Orang-orang yang mengolok-olokkan Yesus, namun itu pun juga tidak layak. Siapapun, kita harus menghargai mereka dan menghibur mereka. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan menghukum orang benar. Jangan menyerah akan melakukan kebenaran dan kebaikan. Harus melakukan kebenaran dan kebaikan. Tetap memikul kewajiban sebagai orang percaya, sebagai anak Allah. Ya, kewajiban sebagai orang percaya, sebagai anak Allah itu memang berat. Namun kita memikul dan menanggung jawab demikian itu, pasti Tuhan akan memberkati Anda dan kita pasti akan membaharuinya kehidupan kita juga. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.